Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Jadi saya mau vlogging, tapi ini ada binatang. Binatang apaan sih ini? Nongkring di alat kopi saya. Nah, iya. Nah, ini binatang apaan ya? Kepo dia dengan kopi yang akan saya brew pagi ini. Dia terbang, hilang. Oke. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka ya. Tentunya bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Dia masih ada loh. Ya, balik lagi dia. Mana dia? Nah. Mana sih? Aduh. Fokus ya. Nah. Ya ke tangan saya. Ya, pergi dia. Pagi ini suasana sangat cerah, diharuskan untuk kita semua membrew sesuatu yang cerah juga. Saya taruh di sini dulu ya. Membrew sesuatu yang cerah, jadi saya akan ngebrew breakfast blend dari Starbucks medium roast. Saya udah lumayan sering nih sih beli breakfast blend, cuman kayaknya saya nggak pernah nge-review ya. Bukan nggak pernah nge-review, nggak pernah memvideokan ketika saya bikin lalu saya bacot kayak apa rasanya. Ini stok udah saya buka, udah dibikin beberapa kali. Sebenarnya kalau saya beli Starbucks itu biasa buat orang rumah, kopi yang aman untuk dibikin kopi susu, rasanya gurih, susunya pakai fresh milknya Diamond, rasanya gurih dan manis dikit, lalu kopinya enak. Jadi Starbucks itu kopinya rata-rata untuk dibikin kopi susu enak, kecuali single origin yang di range blonde roasting. Dia kategorikan ada 3 nih, blonde, medium, dan dark. Kalau untuk single origin biasa ada di blonde atau golden. Untuk medium biasa house blend, walaupun ada ya kalau nggak salah si single origin tapi di medium, dan the restnya dark tuh udah sangat kosong banget. Kalau untuk kategori roaster pada umumnya ya, dia dark banget kayak Italian, espresso, Vienna, dan lain-lainnya itu ada di range si dark. Lalu dia ada notesnya itu citrus katanya ya. Light. Ini ada binatang nih dari tadi nempel nih ya, terbang lagi. Ada lagi, bilang lagi karakternya. Tapi kalau dibikin kopi susu sih hilang semua karakternya. Kalau saya rasa sih dia simply emang buat kopi susu aja. Tapi kalau saya untuk hal-hal kayak gini biasa saya tetap bikin kopi hitam, tapi bukan kopi hitam yang gimana, saya bikin espresso ala-ala tentunya. Ini kita lihat kalau mediumnya Starbucks, buat kalian yang penasaran dengan breakfast blend pagi-pagi memang mesti sih mediumnya aja dia kayak gini ya. Kalian bisa lihat kalau roaster lokal, maksudnya kayak roasternya si Tanah Merah dan teman-temannya, dan juga di Tokopedia atau roaster yang bisa kalian temukan di Gordi, di mediumnya dia pasti buat di brew light santai. Ini lihat dark banget ya. Sorry. Aduh. Ini mungkin di tempat lain bisa dikategoriin di tanpa cahaya, bisa dikategoriin dark ya. Aromanya enak. Saya akan bikin kopi hitam
Mungkin nggak espresso banget karena saya nggak mau seteguk doang. Kita akan create di gramasi sebentar ya. Set. Saya akan create di gramasi 14 gram. 14 gram. 14 gram. Oke, 14 gram. Saya akan bikin di 14 gram aja. Nggak boros kopi. Ini binnya. Lalu kita akan giling. Gilingan saya di 3 aja ya. Oke, kita buka. Gilingan di 3, lalu airnya saya kasih 120 lah. 100 atau 120. Mungkin 100 aja kali. gram. Lalu kita tamping menggunakan stempel kelurahan. Stempel kelurahan. Hasil gilingannya sehalus ini. Kalian bisa lihat. Kalau ketika digiling dia warnanya udah jadi gelap ya. Stempel kelurahan maksudnya Bapak. Oke. Kita padatin. Saya kasih air 100. Ada binatang banyak banget ya di sini. Maklumnya di desa. Dah. Oke, halusin, padatin lagi. Oke. Sip. Semoga bisa keluar ya. Ini espresso bercandaan saya. Jadi ya udah ya, jangan protes ya. Ini espresso bercandaan. Jangan bandingin dengan espresso yang serius. Kita ngopi santuy aja lah. Kalau mau berdebat simple ayo. Kita bikin 0. Saya janji saya berapa tadi? Oke, kita cek air. Airnya saya di setting 92 derajat Celcius ya. Kayak gimana? Kita akan tes rasanya 14 gram. Lalu saya brew dengan air 100 ml. Kita akan lihat hasilnya. Lalu kita cicipin bersama. Kayak apa rasanya? Harusnya sih enak ya. Dibikin kopi hitam. Oke, sip. Air sudah mendidih. Kita bikin dulu. Oke, bikin white ya. 100 ml. Kelebihan 2 mili 3 ml apa-apa lah ya. Oke ya. Kita pompa bersama. Perlu di zoom nggak? Perlu lah ya. Oke. Let's go. Oh ya lupa, saya mesti melancarkan saluran ini dulu. Oke, udah lancar. Kita pompa bersama. Ya, 3 ya Pak.
Dre, air deh, tolong Dre. Berapa Pak? 25.500. 25.500. Sempat terganggu dengan Kang Aqua pagi-pagi. Udah habis sih. Ini hasil brew saya di 14 gram, air di 100. Output kopinya jadi seperti ini, semi espresso. Mungkin bisa disebut espresso buat orang-orang yang kayak saya, tapi buat sebagian dibilang bukan espresso. It's okay. Kita lihat di atas cahaya. Menarik. Mau tahu rasanya kayak gimana? Kita cicipin bersama yuk. Nah, mari kita cicipin seperti apa rasanya. Delicious. Nggak terlalu strong, light, tapi ada sedikit spicy-nya. Enak. Jadi si breakfast blend ini memang katanya memang light tapi live. Kayak gimana tuh rasanya? Walaupun ringan, dia tetap bisa menghidupkan pagi kita bersama situasi yang cukup rentan terhadap virus corona kita ini. Enak. Jadi tapi kalau saya yes bro, kenapa? Ada yang mau ngopi? Nggak boleh dulu ya, nggak boleh ngopi, dia perutnya lagi kembung. Jadi enak buat kalian yang mau mencoba pagi-pagi santuy, nggak ada beban hidup. Jadi kopilah, mengopilah dengan breakfast blend, rasanya enak. Ini saya memang dibikin kopi pahit. Kalau sebagian untuk orang rumah, emaknya ranting dan seisi lain-lainnya, opanya dan lain-lainnya, biasa saya kasih dengan kopi susu. Itu rasanya enak banget. Saya cicipin, memang enak. Buat kalian yang mau bikin kopi susu dengan ini, bisa banget. Rasanya enak kok dengan si breakfast blend ini, walaupun dia ada di kategori medium blend versi Starbucks. Tapi medium blend versi Starbucks kan sebenarnya seperti yang saya bilang, dia akan menjadi dark di roaster-roaster lainnya. Enak sih. Gurih ya. Pahitnya nggak begitu nendang karena saya pakai gilingan 3, lalu airnya 10 mili, 100 ml. Kalau mau dibikin nampol lagi, mau nggak mau dengan gilingan D3 atau 2,5, airnya saya bikin dari 70, jadi dia akan kopinya cuman segini. Enak, serius. Pagi kita ditemani sama breakfast blend sebelum menuju ke WFH dan meeting-meeting lainnya. Semoga kita semua dihindarkan dari virus corona. Kita semua kembali normal, ekonomi kembali normal. Kemarin saya ke Mall Kelapa Gading, beli stok di rumah udah menipis. Saya pergi ke sana dan ke farmer market di Kelapa Gading, belanja stok di rumah itu, makanan beku dan lain-lainnya, minyak, beras. Itu saya ngobrol dengan security tempat.
yang buka itu cuman Starbucks dan apotek dan farmer market. Sisanya makanan, semua restoran tutup. Bayang nggak? Gara-gara corona. Kebayang gak sih orang-orang yang nggak kerja itu? Kan kalau tukang masak, waitress dan lain-lainnya nggak mungkin WFH dong, ya nggak? Kalau kita yang kerja di depan komputer, meeting dengan klien atau lain-lainnya, meeting dengan tim, ngide masih bisa ngobrol di WA atau di Zoom sekarang lagi hits, atau di Teams atau di email-emailan lain-lainnya, banyak media. Tapi kalau tukang masak, waitress dan cleaning service lain-lainnya, mereka kan nggak bisa WFH gitu. Nggak kebayang sih. Itu baru karantina diri ya. Bayang nggak sih kalau lockdown, stok di rumah menipis dan kita nggak boleh keluar katakanlah sama sekali, kayak di Malaysia, keluar di denda atau di mana keluar di penjara. Agak serem sih. Anyway, sekilas saja kekhawatiran saya tentang virus corona yang berdampak pada nggak cuma ke kemanusiaan tetapi juga ke perekonomian. Kalau kita bisa menyelamatkan nyawa manusia tapi nggak bisa menyelamatkan nyawa ekonomi kita, kayaknya sih akan babak belur dan kita mati kelaparan juga sih. Ini logika saya ya. Semoga aja kita semua ekonomi dan nyawa sama-sama bisa diselamatkan supaya kita bisa hidup dengan baik, nggak juga mati karena kelaparan atau mati karena hal-hal yang nggak kita inginkan. Semangat ngopi semuanya. Kita tetap harus ngopi di situasi kayak gini. Kopi panas pagi-pagi adalah salah satu cara untuk menikmati pagi dengan apa? Dengan nikmat tentunya. Semangat ngopi dan jangan lupa semangat terus untuk melawan corona. Katanya kita harus menang melawan corona, udah pasti itu. Karena kita sebenarnya sedang perang. Cina udah menang dan kita lagi menuju medan peperangan dan kita terus bertambah ya, teman-teman. Semoga segera teratasi oleh pemerintahan, dan dalam situasi kayak gini kayaknya kita mau nggak mau harus tetap mendukung pemerintah melakukan mendukung apapun program yang terbaik menurut pemerintah. Mencaci maki juga bukan pilihan, karena memang mencaci maki nggak membuat virus itu juga hilang. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi, semangat WFH. Siap-siap kita bekerja kembali di rumah sampai tanggal 19 April ya. Habis itu kita kembali ke kantor dan beraktivitas. Semoga corona sirna. Amin. Ciao.